Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Suryadewi, koas periode 6 FK UMS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur perawatan saluran akar satu akar pada gigi 11 dengan diagnosis nekrosis pulpa. Rencana perawatan yang akan saya lakukan yang pertama adalah KIE, komunikasi informasi edukasi, yang kedua adalah perawatan saluran akar non vital, kemudian yang ketiga adalah kontrol. Sebelum dilakukan perawatan, saya akan menjelaskan kepada pasien rencana perawatan yang akan saya lakukan. Dan apabila pasien setuju dengan perawatan tersebut, pasien diminta untuk menandatangani inform konsen. Setelah itu, saya akan mempersiapkan diri sebagai operator dengan mencuci tangan sesuai dengan standar WHO dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan handscoon. Setelah itu, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan yang terdiri dari diagnostik set, 2 kaca mulut, 1 sonde half moon, 1 eskavator, 1 pinset, serta near beacon, plastis instrumen, spatula stainless, spatula plastis, suction endo, spet irigasi untuk NaOCl, spet irigasi untuk salin, handpiece high speed, handpiece low speed, 1 set rubber dam, barbed brooch, half file, cuff file, spreader, plugger, smooth brooch, bur yang terdiri dari round metal bur, round diamond bur, fissure diamond bur, dan endo bur, lentulo, paper point, gutta perca, larutan NaOCl, larutan H2O2, eugenol, larutan salin, kalsium hidroksida dan iod gliserin, endometason, SIK lining tipe 1, kafit, tampon, cotton pellet, cotton roll, endoblok, busa alkohol, gelas plate dan paper pad, lampu spiritus, pentem gigi. Pada video kali ini, tutorial mencakup open access, preparasi saluran akar, yang terakhir obturasi. Tahap pertama, open access. Sebelum melakukan perawatan, saya akan melakukan foto ronsen. Setelah itu, memposisikan pasien duduk di dental unit sejajar dengan psikooperator dan menyalakan lampu dental unit. Kemudian, saya akan memposisikan diri sebagai operator berada di sebelah kanan belakang dari pasien. Setelah itu, saya akan memasang isolasi darah kerja pada gigi 11 menggunakan rubber dam
atau dapat juga menggunakan cotton roll. Setelah itu, saya akan membersihkan jaringan karies dengan menggunakan round metal burr. Apabila jaringan karies telah bersih, selanjutnya dilakukan penentuan cavity entrance. Menentukan titik akses burr dengan membuat garis imajiner 9 kuadran. Pembukaan akses pada kuadran kelima. Memulai pembukaan akses dengan menggunakan endo akses burr dengan posisi tegak lurus aksis gigi atau membentuk sudut 45 derajat sampai perforasi kamar pulpa. Setelah email tertembus, posisi burr diubah. Pangkal burr didekatkan ke insisal supaya tidak mengurangi dinding labial dan gigi tidak mudah patah. Buang atap pulpa dan tanduk pulpa. Selanjutnya, melakukan eksplorasi menggunakan jarum Miller atau smooth brush untuk pencarian akses. Jarum Miller digerakkan dengan gerakan watch winding, yaitu gerakan memutar 30 derajat hingga 60 derajat ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, lakukan pelebaran kamar pulpa dengan burr visur ujung datar. Preparasi dilakukan hingga membentuk triangular, tidak ada undercut, dan akses divergen ke arah insisal. Pastikan file dapat keluar masuk dengan mudah dan akses pandang tidak terhalang, dan membentuk retensi untuk tumpatan sementara. Selanjutnya, saya akan melakukan pulp debridement. Pertama-tama, melakukan pengambilan jaringan pulpa dengan menggunakan barber brush yang lebarnya diperkirakan pas, tidak terlalu kecil maupun besar. Barber brush ditandai dengan rubber stop dan dimasukkan sepanjang 2/3 saluran akar. Putar barber brush dengan putaran 180 derajat searah jarum jam, kemudian tarik keluar secara perlahan. Lakukan sampai jaringan pulpa benar-benar terambil sempurna. Setelah itu, lakukan irigasi dengan larutan NaOCl dan spet irigasi sebanyak 2 mili. Secara perlahan-lahan, tampung cairan dengan kasa serta dilakukan suction dengan suction endo. Saluran akar telah bersih. Kemudian dilakukan pengukuran panjang kerja. Di sini saya menggunakan metode observasi langsung. Pertama-tama, masukkan cow file dengan panjang kerja perkiraan yang telah dipasangi rubber stop. Kemudian, dilakukan pengambilan radiografi untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum. Apabila panjang alat tepat pada apikal gigi, maka dilakukan pengurangan 1 mili. Didapatkan panjang kerja 21 mm. Setelah itu, saya akan melakukan preparasi saluran akar. Di sini, saya akan menggunakan teknik step back yang terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, preparasi apikal. Fase 2A, badan saluran akar. Fase 2B, finishing. Fase pertama, preparasi apikal, dimulai dengan penentuan IAF, yaitu file terbesar pertama yang bisa masuk sesuai panjang kerja tanpa adanya hambatan. Dilakukan percobaan karena panjang kerja yang ditemukan adalah 21 mili dan didapatkan IAF file nomor 20 dengan panjang kerja 21 mili. Dilakukan preparasi dengan gerakan pull stroke dan dilanjutkan dengan file nomor setelahnya yaitu 25 dengan panjang kerja 21 mili. Setiap peningkatan file dilakukan rekapitulasi menggunakan file nomor sebelumnya dengan panjang kerja yang sama, yaitu file nomor 20 dengan panjang kerja 21 mili. Dan dilakukan irigasi dengan NaOCl 2 mili setiap pergantian file. Kemudian dilanjutkan file nomor 30 dengan panjang kerja 21 mili dan dilakukan rekapitulasi menggunakan file nomor 25 panjang kerja 21 mili. Tidak lupa dilakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 mili.
file nomor 35 dengan panjang kerja 21 mili dan dilakukan rekapitulasi menggunakan file nomor 30 dengan panjang kerja 21 mili. Tidak lupa dilakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 mili. Preparasi apikal berakhir minimal menggunakan 3 nomor di atas IAF, maka file terakhir menjadi file MAF. MAF didapatkan nomor file 35 dengan panjang kerja 21 mili. Fase 2A, preparasi badan saluran akar, dimulai dari satu file di atas file MAF, yaitu file nomor 40 dengan panjang kerja dikurangi 1 mili, yaitu 20. Dilakukan preparasi dan dilakukan rekapitulasi menggunakan file MAF menggunakan panjang kerja awal, yaitu file nomor 35 panjang kerja 21 mili. Setiap pergantian file dilakukan irigasi menggunakan NaOCl sebanyak 2 mili. Dilanjutkan file nomor 45 dengan panjang kerja 19. Dan dilakukan rekapitulasi menggunakan MAF file nomor 35 panjang kerja 21. Tidak lupa dilakukan irigasi menggunakan NaOCl sebanyak 2 mili. Kemudian dilanjutkan dengan file nomor 50 panjang kerja 18. Kemudian dilakukan rekap menggunakan file MAF. Dan dilakukan irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 mili. Preparasi dilakukan sampai tercipta wet dentin. Cara mengetahui sudah sampai wet dentin dengan menampung hasil irigasi pada kasa. Setelah itu dilanjutkan fase 2B. Fase 2B, finishing, menggunakan half file nomor 55 dengan panjang kerja 17. Kemudian lakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dengan panjang kerja awal. Dan dilakukan irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 mili. Kemudian dilakukan finishing dengan half file nomor setelahnya, yaitu nomor 60 dengan panjang kerja 16. Kemudian lakukan rekapitulasi menggunakan file MAF dan dilakukan irigasi menggunakan NaOCl sebanyak 2 mili. Kemudian lakukan finishing terakhir menggunakan file nomor 35 panjang kerja 21 mili dengan gerakan circumferential filling dan dilanjutkan dengan irigasi. Kemudian lakukan pengeringan menggunakan paper point yang telah ditandai sesuai dengan panjang kerja. Setelah kering, lakukan pemberian dressing atau sterilisasi dengan menggunakan kalsium hidroksida plus iod gliserin yang telah dimanipulasi di gelas flap dengan bantuan spatula stainless. Sampai konsistensi kental. Kemudian bahan dressing diaplikasikan menggunakan lentulo menggunakan handpiece slow speed. Lalu tutup dengan tumpatan sementara kafit
Pastikan tidak ada traumatik oklusi dan pasien diinstruksikan untuk tidak makan dan minum selama 1 jam terlebih dahulu. Instruksikan pasien untuk melanjutkan perawatan setelah 7 hari. Tahap terakhir yaitu obturasi. Pasien diinstruksikan untuk datang 7 hari setelahnya dan dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Jika pasien tidak ada keluhan, maka dapat dilanjutkan perawatan berikutnya. Pertama-tama, dilakukan isolasi dengan rubber dam. Kemudian, bongkar tumpatan sementara dan lakukan irigasi menggunakan NaOCl sampai bersih. Lalu, keringkan menggunakan paper point. Kemudian, paper point terakhir dilakukan untuk tes perhidrol dengan cara celupkan paper point terakhir pada cairan H2O2 di atas gelas plate. Jika tidak ada gelembung, maka hasil negatif yang menunjukkan tidak ada bakteri di dalam saluran akar. Maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu obturasi. Selanjutnya, lakukan pencarian MAC, yaitu guta percah yang ukurannya sesuai dengan MAF atau 1-2 nomor di atasnya, sampai ada sensasi tuckback dengan panjang kerja sesuai dengan panjang kerja awal, yaitu 21. Kemudian lakukan foto ronsen. Setelah didapatkan MAC, dilakukan dengan memilih ukuran spreader yang akan digunakan, yaitu 2-3 nomor di bawah MAF adalah nomor 25, 20, dan 15. Kemudian irigasi saluran akar menggunakan NaOCl dan dilakukan pengeringan menggunakan paper point. Manipulasi endometason plus eugenol pada gelas plate dengan bantuan spatula stainless. Kemudian, aplikasikan sealer pada dinding saluran akar dengan bantuan lentulo putaran ringan, serta oleskan sealer pada apikal dari MAC dan masukkan Setelah itu dilakukan kondensasi dengan spreader. Setelah dilakukan kondensasi, spreader diambil dari saluran akar, celah yang tersisa dimasukkan guta perca tambahan tanpa diolesi sealer. Ulangi prosedur kondensasi menggunakan spreader pada tempat yang sama. Apabila spreader tadi diletakkan di bagian distal atau mesial, maka sampai proses berlangsung spreader diletakkan di sisi tersebut sambil digerakkan ke arah lateral. Diulangi hingga spreader tidak dapat masuk melebihi garis servikal atau disebut dengan teknik kondensasi lateral. Lakukan foto ronsen untuk mengetahui hasil obturasi. Apabila sudah hermetis, maka dilanjutkan dengan potong guta perca sampai orifice dengan bantuan plugger yang dipanaskan di atas lampu spiritus. Lakukan lining dengan SIK tipe 1. Kemudian lakukan tumpatan sementara menggunakan kavit. Bentuk tumpatan sementara sesuai dengan anatomis bentuk gigi. Pastikan tidak ada traumatik oklusi dan pasien diinstruksikan untuk tidak makan dan minum selama 1 jam terlebih dahulu. Dan instruksikan untuk datang kembali setelah 7 hari untuk dilakukan kontrol. Setelah 7 hari,
pasien datang untuk melakukan kontrol dan dilakukan pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Apakah ada keluhan pada gigi yang telah dilakukan perawatan dan dilakukan pemeriksaan perkusi dan palpasi serta dilakukan foto ronsen untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada jaringan periapikal. Keberhasilan perawatan ditentukan dengan tidak adanya keluhan pada pasien dan hasil dari pemeriksaan klinis berupa tidak adanya rasa sakit dan kegoyahan pada gigi dan tidak ada pembengkakan pada jaringan sekitar gigi yang dirawat. Dari evaluasi radiografi ditemukan tidak ada gambaran radiolusen pada apikal gigi. Apabila semuanya normal, dapat dilanjutkan dengan restorasi permanen mahkota jaket dengan inti pasak. Perawatan gigi satu-satu non-vital sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya tentang perawatan saluran akar satu akar pada kasus gigi satu-satu nekrosis pulpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.